Oke, ya. Jadi itu ada hubungannya dengan Nien. Ya, nanti kita akan lihat juga Nien itu apa sih gitu. Nien itu, jadi mereka percaya kalau Nien itu suatu monster ya, satu monster yang setiap tahun itu pasti datang untuk find the apa mau cari mangsanya gitu. Dan mangsanya itu biasanya anak-anak ya atau orang-orang gitu. Nah, ada yang tahu nggak sih? Masa nggak tahu nih? Oke, kalau nggak tahu saya coba bagikan deh ya videonya ya. Tapi harusnya nggak takut ya anak-anak ya. Enggak ya. Soalnya ini kecil dia. 传说在很久很久以前，山里有一头叫做年的猛兽。Ya, ini ada monster yang namanya Nien. Sorry. Ini dilewatkan aja ya. Takutnya anak-anak pada takut. Nah, setiap tahun dia akan datang gitu. Nah, 他每年都会来找的。出现会吓得村民个个面无人。 Jadi semuanya ketakutan ya. You ever know this story? Pernah dengar ini ingat saya. Iya, harusnya pernah ya. Kalau di sekolah-sekolah biasanya mereka jelasin juga ini legendanya gitu. Jadi setiap tahun mereka harus ketakutan gitu karena ini monsternya datang mau memangsa orang ya. Nah, terus ini dewanya. 后来天神降临，把年这头猛兽关在世界边缘的深山里。 Ya, ini dekat ya. Menghukum dia ya, menghukum dia terus dimasukin ke dalam ditangkap ke dalam itu cave gitu. Di lock up. The world. Ya, dia juga. Ya. Nah, kalau nggak ada monster jadinya apa? 处危害的年被关起来 Everybody 后， was happy 人们就 ya. 能过太平日子。太平日子。不幸的，一年之后，他从深山逃跑， Tapi 又 dia 到处 keluar 危害， lagi 弄 nih 得 ya. 鸡犬不宁。大家只好聚集起来，想个办法，一劳永逸地对付年。 Gather, mereka berkumpul untuk 有人灵机一 memikirkan 动， ya. 指出年害怕巨大 Bagaimana 的声 caranya 响、亮光 supaya 和鲜红 ini 的色彩。 dragon apa monsternya itu nggak datang lagi gitu. Ternyata mereka menemukan kalau dia takut sama warna merah ya, sama loud noise, suara yang besar ya, yang kenceng gitu. Makanya semuanya dicatin merah ini ya. Nah, kali ini dia datang. 不久之后，年又在 Tapi 村 orang-orang 子里 sudah 出 tidak 现。 takut ya, mereka sudah tahu cara menghadapinya. Nian 来了 ya. Nah, Niannya lihat warna merah jadi pusing deh. Sama suara yang kencang ya, yang keras dari kayak firecrackers gitu. Dia juga takut ya, jadi takut. Takut. 可是无论他跑到哪里，都被红色和声响所包围。 Iya, ketakutan semuanya ya, pada semuanya merah jadinya dia ketakutan. 年吓破了胆，没命的逃回深山，再也不敢出来作乱。 Iya, bukan sulala, nggak keluar-keluar lagi ya. Akhirnya dia kembali ke hutan, nggak pernah balik-balik lagi.
于是人们以红色油漆房子，燃放鞭炮，欢庆庆祝度过年关。 Ya, makanya setiap 这 tahun 已 itu 成为 pakai 华人传统 dekorasi 习 merah 俗， ya 一 atau 直持续到今 people 天。 make this apa ulung ushi barongsai itu ada di beberapa tempat gitu ya. Itu ada legendanya ya. Kita mungkin nggak believe ya this kind of legend gitu, tapi kita perlu tahu gitu kenapa sih ada sampai harus merah-merah gitu ya. Tapi tentu saja warna merah itu menunjukkan jixiang juga sih ya, menunjukkan fortune ataupun lucky ya. Warna merah itu kan berani ya, bagus ya, good luck, itu semua merah-merah. Oke, sekarang kita tadi tasaucu ya, bersih-bersih, dekorasi. Ada juga yang offering sacrifice, maksudnya jadi mereka pakai waktu ini untuk pai-pai gitu ya, untuk orang leluhur mereka. Terus ini yang paling penting ya, makan besar ya, tuan yen fan ya, makan gede gitu. Nah itu namanya tuan yen fan atau nian ye fan ya. Nian ye fan tuh New Year's Eve. Nah, waktu ini banyak nih ya, people prepare a lot of food gitu. Mereka siapin banyak sekali makanan supaya makannya lama gitu ya, supaya ada kebersamaan dengan keluarga gitu. Yang biasanya itu kan keluarganya semua terpisah-pisah, terus hari ini mereka harus pulang kembali ke rumah ya, gather together bersama-sama duduk di meja yang bulat gitu ya, sama-sama menikmati dan juga saling bersilaturahmi gitu ya, saling mengobrol, saling tanya kabar gitu. Nah, selain itu, selain makan susiye ini malam New Year's Eve, kita juga ada di malam tahun baru itu juga ada yang namanya Shou Sui ya. Shou Sui itu jadi kayak menjaga malam gitu. Jadi menanti sampai jamnya berubah ya. Shou Sui namanya itu, menunggu perputaran tahun ya. Shou Sui ya, nanti ada yang sambil nonton acara TV ya enggak ya, ada yang sambil ngobrol, sambil main petasan ya, mereka akan main petasan di malam itu juga. Terus juga kebersamaan dengan keluarganya. Nah, the next day ya mereka akan, yang ini kita bilang Pai Nian ya. Pai Nian itu maksudnya apa sih? Pai Nian itu kita visit the relative, kita pergi ke keluarga dekat gitu, memberikan hormat kepada mereka ya. Jadi give respect to them ya. Kalau keluarganya besar gitu, kenapa harus keluarga besar? Biasanya kan semua kumpul, nanti ada yeye, naina ya, kungkung semuanya kumpul, ada susu, ada apo. Jadi sebutin semua tuh ya nama-nama istilah-istilah yang pernah kita pelajarin. Ada susu, cio-cio ya, kuku, apalagi nih? Ai ya. Deh, ai ya, itu harus disebutin satu-satu ya. Konien hao baru nanti mereka akan memberikan namanya angpao, itu namanya ya sui qian. Ya sui qian. It's mean apa? Suppressing the demon ya. Jadi misalnya memberikan blessing gitu loh, memberikan mereka blessing supaya mereka itu safe dan sehat-sehat ya, peaceful gitu selama 1 tahun ini. Jadi angpao itu bukan diminta tapi itu diberikan ya, it's a blessing for all of us, and then we give respect to them ya. Terus nextnya itu ya ini tadi kita main fireworks, firecrackers gitu. Ada juga yang ulung ushi barongsai ya, ulung ushi barongsai. Oke, nextnya ini kira-kira makanan-makanan yang biasanya kita jumpai ya pada waktu Chinese New Year. Makan apa aja sih? Yu, ikan ya. Ikan itu ada nadanya sama dengan yu yang berlebih. Jadi kenapa makan ikan? Nian nian you yu. Setiap tahun tuh ada sesuatu yang berlebih gitu. Berkatnya itu berlebih ya. Yang kedua itu ada jiaozi. Jiaozi itu merepresentasikan kekayaan ya, ataupun the new beginning ya, awal yang baru gitu. Karena bentuknya itu mirip seperti koin waktu zaman dulu ya, kayak emas gitu ya. Jadi terus yang
ini juga ada Chunjian, ya ini juga merepresentasikan kekayaan. Tangyuan berarti togetherness, kebersamaan karena dia bulat-bulat ya. Terus ada juga Jizi. Jizi itu nadanya sama dengan Ji, fortune, ya laki gitu. Jadi kenapa makan jeruk ya? Niankao itu kue keranjang ya atau kue yang lengket gitu. Nian itu sendiri nadanya kan lengket. Nian ya, stick together. Jadi our relationship will stick close together gitu. Bisa makin erat, makin deket, makin lengket gitu ya. Terus yang ini chang shou mian, ini juga makan ya pasti berharapnya apa panjang umur ya, panjang umur gitu. Oke, nextnya kita lihat ini yang penting ya. Mungkin ko Johnny bisa bagikan pengalamannya berhubungan dengan blessing ini ya. Ini ada beberapa yang saya coba pilih yang kita bisa pakai juga malam ini ya. Jadi taji tali itu berarti doa kita supaya kita ya baik-baik, banyak profit, banyak good luck ya. Wan shi ru yi. Ini ada ininya sih. Nah, 大吉大利， ya bisa ikutin ya di rumah ya. Terus yang ini wan shi ru yi. 万事如意， Ya, wan shi ru yi. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan gitu. 虎年大吉， Ya, hu nian. Karena tahun ini tahun macan ya, tiger. Jadi hu nian tahun macan taji, jadi prosperous terus nih. Terus ini ada juga 虎虎生威， ya hu sheng wei ya, makin strong ya, makin kuat gitu. Ada lagi hu nian xing wang ya, hu nian xing wang. Ada shen티健康, ini yang biasanya lebih sering kita dengar, shen티健康, supaya kita punya kesehatan yang baik gitu. Ini beberapa blessing. Jadi Ko Joni mungkin mau sharing 你的这个什么呀？你的目标吧，就是你的愿望呀。对什么事情？对于这个拜年的，对拜年啊。对对 Oke. 对， Aku pakai bahasa Indonesia aja ya. ya Karena Mandarinnya silakan susah. silakan. Ya. Gini, kebetulan papaku Chinese-nya dia sangat-sangat apa ya, sangat Kental ya. ya kental banget lah. Jadi dia banyak cerita tentang istilahnya dari kakek gua, kenapa tradisi makan malam itu harus dipertahankan. Karena kebanyakan orang Chinese waktu itu kan anak-anaknya pada merantau dan mereka kehidupannya sangat susah waktu itu. Ya. Jadi setahun sekali bisa kumpul dengan anak itu satu momen yang sangat luar biasa dan apa ya, sangat ditunggu istilahnya oleh orang tua. Dan pada saat anak-anaknya datang, itu tujuan ngumpul makan malam itu bukan hanya sekedar makan sih sebenarnya, tapi lebih pada si orang tua itu pengen dengar update dari anak-anaknya yang merantau. Mungkin ada yang sudah sukses, ada yang masih belum sukses. Dan pada kesempatan itu dengan di tengah meja itu kalau yang sudah sukses dengan mereka sharing itu, jadi yang susah pun misalnya, oh aku kerja jadi buruh pabrik nih sekarang di ini. Nah kalau kokonya punya posisi yang lebih bagus, marketing director atau apa, mereka biasanya sharing, lu mau nggak ikut gua kerja? Dan adiknya itu akan diarahkan untuk ikut yang lebih sukses gitu loh. Atau dikenalin, dicariin teman-teman yang punya lowongan kerja yang lebih bagus, sehingga ya istilahnya tujuannya hanya untuk saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga ya update informasi itu orang tuanya tahu. Nah terus selesai makan, pada saat setelah makan itu mereka biasanya memberikan hongpao, angpao untuk orang tuanya. Nah prinsipnya yang papaku bilang ke aku adalah hongpao itu jangan pernah dilihat uangnya atau isinya, karena itu apa ya istilahnya, beda orang ya beda kemampuan.
Nah, tapi dipahaminya begini, ya kalau ini dikaitkan dengan agama Kristen atau Katolik yang punya apa namanya cerita tentang janda yang memberikan miskin. dua peser itu sebenarnya sejalan sih. Jadi kalau seseorang misalnya memberikan uang 20.000, tapi uang totalnya dia hanya 100.000 hari itu, berarti 20.000 itu udah gede banget loh. Iya, benar. Dibandingkan orang yang ngasih 500.000 tapi uangnya berpuluh-puluh juta di luar sana misalnya. Nah, jadi ilustrasi itu Papa sampaikan tujuannya supaya ya kita nggak bisa ngejudge orang dari isi angpau gitu loh. Mungkin dia sudah memberikan yang terbaik dari dirinya untuk angpau itu. Nah, orang tua yang bijak itu kalau dia tahu anaknya lagi susah pun, itu dia akan ambil amplop merahnya, dia masukin di saku, isinya tuh dia balikin. Itu kenapa banyak TikTok yang dari China, si orang tua itu kadang-kadang kan nyelipin uang di dalam tas anak yang kurang mampu pada saat balik, anak yang mau balik tuh diselipin di tengah buah atau apalah gitu loh. Nah, itu ilustrasinya sejalan dengan yang kita sering lihat di WA TikTok Cina itu. Karena pada prinsipnya orang tua itu sebenarnya tidak mau membebani anaknya, tapi malah mau berharap anaknya itu tetap dapat berkat dan makin sukses intinya. Nah, dalam kehidupan pribadiku sendiri, ya nggak tahu ya, mungkin karena sudah ngomongin, sudah diceritain, jadi aku tuh selalu punya niatan, punya tekad, selalu memberikan angpau yang terbaik lah buat orang tuaku dan segala macam. Dan ini pengalaman pribadi sekali lagi. Pada saat aku memberikan itu, yang aku dapat jauh berkali-kali lipat. Itu aja sih. 谢谢你的分享ya, thank you ya buat sharingnya Koko. Ya itu ya, itu mungkin perlu kita ketahui juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anak juga punya persepsi yang salah tentang angpau gitu. Jadi kita sebagai orang tua punya kesempatan untuk membagikan yang benar, ya kita ajarin yang benar gitu ya ke anak-anak kita, ke generasi penerus kita. Ya, thank you. Oke, selanjutnya adalah kita undang teman kecil kita ya, Nicole, untuk mempersembahkan satu pujian lagu. Ya, oke. Ayo lah Nicole, nilai. Buka mic-nya dong. Mana nih? 大家好， Oke, 大家好，很我好。的弟弟，我和弟弟要唱歌，好的，听听吗？ musiknya gimana? Cici ya? 恭喜恭喜 Oke, 恭喜恭喜，恭喜！新年好呀！新年好呀！ayo tuh, mulai dong. 新年好， 起来呀！新年好呀，祝贺大家！祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！好棒ya! Hayo Ma! Ulang lagi ya? 耶！祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！恭喜发财，恭喜发财，身体健新年康，快乐，新年快万事乐，如意，万事如意，很好。身体健康，大吉大利。耶！大吉谢谢。谢谢，好棒呀，Nicole 跟弟弟呀，Thank you。OK， 好，接下来呢，我们要请 selanjutnya kita minta yang dari Pontianak ya, 老大老大。 Wah, 老大要唱歌。 Dia mau 天哪，唱歌啊！ bagikan pengalaman ini Ah. Chinese New Year.
Di Pontianak itu pasti 很热闹的 Wah, ya. Nggak paling tahu, paling nggak tahu spesial. kalau nggak tahu kalau daerah lain harusnya sih sama ya. Kalau Imlek ya harusnya sih sama. Tapi kita di sini nah ini kembali lagi sejak almarhum Gus Dur membuka ini kebebasan. Ini mulai ini. Nah itu gambar tatung tuh. Jadi orang Dayak juga ikut merayakan bersama-sama gitu ya? Kalau di Singkawang itu ada dari Dayak, dari ada Reok Ponorogo ikut juga mereka waktu hari ke-15. Mereka ini pawai nih. Nah ini orang Dayak nih. Mereka pawai, terus ada yang kebanyakan sih yang trans ya, yang istilahnya apa, kesurupan gitu ya, kesurupan. Trans apa, roh-roh yang leluhur lah katanya. Nah ini kan karnaval sekaligus ada upacaranya. Mereka ini nah ini tahun ini nih kalau nggak salah nih di Singkawang. Keren. Ya, ini di Singkawang. Mereka meriasnya sampai dari sebelum Imlek, 2-3 hari sebelum Imlek sampai 16 atau 17 gitu. Kalau 15 kan puncaknya ya Cap Gome ya. Ya benar. Lepas itu mereka 18 mereka mulai bongkar gitu. Oke. Ada lagi yang mau ini. Nah ini decoration ya. Ini hiasan-hiasan di Singkawang. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sebelum COVID itu rame di sana sampai wisatawan mancanegara aja banyak datang ke Singkawang. Terus atraksinya, karnavalnya, terus ada tatungnya, ada barongsainya, ada naganya, sangat-sangat meriah. Ini COVID aja, COVID aja. Wisatawan dari mancanegara itu nggak datang. Untuk wisatawan dari Pontianak aja di Singkawang itu hotelnya udah penuh. Hotel-hotelnya udah penuh. Dari yang kelas melati sampai yang bintang 3 itu udah full semua. Khusus untuk ini ya, merayakan bersama-sama ya. Dari hari pertama sampai ke hari ke-5 udah full. Ini yang tatung nih. Ini yang mereka trans kesurupan arwah leluhurnya. Jadi nanti diatraksikan di jalanan gitu. Diatraksikan di jalanan. Oke. Rame yang lihat tuh. Sampai waktu itu sampai Menteri Pariwisata aja yang buka. Yang buka acaranya itu. Ya, acara ininya. Iya nih. Waduh, itu tusuk. Tembus. Iya, kumpul ya. Wajahnya ditembus tuh. Dari anak-anak sampai orang tua. Yes, iya. Nah, itu ditembusin tuh. Iya. Dan mereka itu harusnya biasanya 3 hari. Aduh. Nggak apa-apa tuh. Kumpul ya. Biasanya 3 hari sebelum acara itu mereka ini dulu. Mereka doa gitu ya? Bukan. Tidak makan daging, puasa. Tidak makan daging. Oke. Waduh, aku ngeri banget. Tahun ini nggak ada. Pak Indra tahun ini nggak ada. Takut. Nah itu Reok Ponorogo tuh. Yang ikut yang dari Jawa Timur tuh. Mereka ikut. Jadi kayak pawai sih ya, pawai jalanan gitu. Lebih banyak karnavalnya sih sebetulnya. Itu 1 hari ya, penuh ya? Biasanya kalau dari hari ke-13 sampai hari ke-16. Puncaknya di Cap Gome itu.
Ya, tanggal 15 ya. Mm-mm. Aduh, ngeri banget. Ramainya sih di Singkawang ya. Kalau Pontianak, kalau di Pontianaknya sendiri Rame juga, tapi tidak seramai di Singkawang. Singkawang ya, memang dipusatkan di Mm-mm. sana sih sebenarnya ya. Jadi untuk Mm-mm. menarik pariwisata juga sih. Wisatawan. Wisatawan. Itu terakhir tahun 2018 itu pesertanya sampai 1.200 lebih orang. Wow. Pawainya aja makan berjam-jam itu. Iya. Makan waktu. Wah. Orang Singkawang keren banget katanya. Ramai sih kalau nggak COVID nggak ini, pas memang Bisa. ada pawai boleh ke Singkawang. Iya, boleh. Tur Nanti tour guide-nya Koko ya. gampang. OK， 谢谢哥。还有什么要分享的吗哥？ Masih ada lagi nggak? Enggak sih. Cuma tadi yang Ko Joni bilang ini Ya, silakan. kumpul-kumpulnya ini kan malam tahun baru nih keluarga. Nah, ini agak melenceng sedikit. Nah, kalau setelah orang tua meninggal, biasanya kumpul-kumpulnya ini, sharingnya mereka ini waktu sembahyang kubur. Ziarah gitu ya? Cengbeng. Ya kan, cengbeng itu. Nah, baik itu kumpul-kumpul juga. Nah, itu di situ sharing juga sama. Kebersamaannya itu juga. Kebersamaan ya. Sewaktu orang tua hidup, mereka kumpulnya di Imlek. Nah, setelah meninggal, keluarganya kumpulnya waktu cengbeng. Itu tradisi ya, tradisi dari kumpul-kumpul keluarga. Oke. Kalau kalau di Tiongkok sana liburnya 2 minggu, ya, selepas Cap Gome baru masuk. Iya. Jadi kalau di kota besar kayak kita di Changsha atau di Shanghai, jangan harap mau cari makan lah. Karena pada tutup ya. Bener, pada tutup semua. Pada tutup. Yang ada ya paling ya McDonald atau fast yang kayak gitu, fast food yang internasional gitu ya. Iya. Itu pun pelayannya sangat sedikit. Dan Karena kadang-kadang karena semua ke pulang. kotanya masing-masing, iya. Waktu saya di Changsha ya, waktu Changsha itu udah terasa, itu mereka udah tanggal 26, 27, mereka udah mulai sibuk keluar kota tuh, balik ke kampung masing-masing tuh. Iya. Udah mulai mudik. Benar. ngejar malam tahun barunya. Kita juga mudik. Iya. Hampir mirip sama Lebaran juga sih ya. Biasanya Hamin berapa gitu kan udah pada duluan gitu ya. Ya. Ya, perayaan paling besar sih soalnya ini. Ini ada timeline gitu ya. Jadi sebelum acaranya mereka akan belanja dulu, bersih-bersih gitu ya. Terus baru taruh chunlian ya, putting decoration, makan bersama ya, fa hong pao, sousui tadi kan kita udah bilang ya, stay up late gitu. Nah, Chinese New Year Day-nya mereka ada yang fang pian pao ya, taruh ini firecrackers, ada yang cipai zufu, zuxian gitu, ancestor, dia punya leluhur ya. Terus ada ya, di hari kedua baru mulai ketemu teman, silaturahmi lah ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, hari ke-8 mereka udah mulai kembali kerja nih. Nah, sampai hari ke-15 ini namanya Yan Xiao Jie ya. Yan Xiao Jie itu ya akhir daripada Chinese New Year. Jadi sekitar ada 2 minggu sih ya perayaannya gitu, berturut-turut. Habis itu di sini ada makan Yan Xiao. Yan Xiao itu buletan apa namanya ya, onde ya kalau bahasa Indonesia. Oke, ini kira-kira seperti ini ya. Ada pertanyaan atau ada masukan lain boleh silakan ya. Sekarang setelah kita lihat nih ya. Ya makanya ini bener nih Ko Indra, bener katanya kemarin Imlek hujannya nggak turun malah panas. Biasanya tuh tiap tahun Imlek pasti hujan ya, tapi kali ini kayaknya nggak hujan. Kayaknya tahun macan mengerikan nih. Rasa tapi di sini dari kemarin dulu ya hujannya nggak berhenti loh, baru berhenti setengah jam yang lalu loh. Oh ya?
hujannya udah nggak berhenti-berhenti deras lagi. Oh, di Surabaya. 我们这里没有 di sini kita enggak loh. Manado. Oke. Di sini Ko Frank hujan gerimis, Surabaya hujan deras loh. Kita masih pindah ke Surabaya aja banyak berkatnya. Aduh. Iya. Jadi hari ke-15 itu sebetulnya makan onde ya, bukan makan lontong cap gome ya. Sekarang kan tradisinya sudah dibetawikan ya. Jadi ya banyak kan makan lontong juga mereka represent itu ya mungkin ya. Disesuaikan dengan adat istiadat di kota-kota masing-masing gitu. Wah, Bali panas kan. Makanya setiap tahun harusnya sih hujan sih ya. Tapi tahun ini kayaknya ya siap-siap aja deh kita. Sekarang kita akan coba kuis ya. Siap-siap ini bukan untuk anak-anak saja ya, tapi setiap kita yang di sini boleh. Mungkin aku minta Ci Femi ya bantu lihat siapa yang duluan raise hand. So gitu. Tolong pilihin siapa orangnya ya. Kita akan coba. Aku pakai handphone loh, nggak kelihatan semua. Oh, nggak kelihatan ya? Gimana nih, siapa nih? Ci Jenny deh. Hah? Pakai komputer. Bisa. Di handphone nggak bisa raise hand aku. Jadi gimana? Saya bisa bantu lihat saya. Bisa lah ya. Oh, Ko Indra ya. Ya, ini gampang. Ini sebenarnya tebak dari apa yang sudah dipelajarin aja. Perhatikan ya. Buah yang sering dimakan saat Chinese New Year adalah, ayo. Tuh, Aini udah tunjuk tangan ya? Oh. Herlina tuh. Siapa? Herlina. Cizi ya. Coba ya, mana pilihannya? A, B, C, D. Cizi tadi Nicole ya? Sini, hui ta ma? Cizi ya, jeruk. Bener nggak? Coba kita lihat. Ya, sih. Kayaknya Aini juga tadi udah angkat tangan ya. Iya, barengan tadi banyak kan. Oke. Next. Warna yang sering dipakai saat merayakan Chinese New Year. Ayo. Aini nggak boleh lagi. Kasih kesempatan yang lain. Warna apa Kak? Jadi Siapa? That is that one monster. Iya, apa bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya? Iya, Jenny Huang tuh Jenny Huang. Jenny Huang, ayo Jenny Huang. Jawab lah. Sama Yense, ayo sama Yense. Baju warna merah. Ya, ini kan ada warna nih, lanse, heise, paise, hongse. Yang mana dong? Heise. Ya, hongse. Ya, hongse. Itu. Ya. Ricci ya, oke. Bentar, turunin dulu tangannya semuanya. Oke. Itu masih ada semua. Jenny. Ya. Masih. Lanjut Jenny, ya. Julia tuh masih tuh. Udah, ayo. Udah, Sesuatu mulai. yang didapatkan anak-anak saat merayakan Chinese New Year, ayo. Ya, Astrid tuh. Wah, Cijen. Angpau. Mandarinnya apa? Ayo ABCD. Gak bisa baca. Ada bacaannya, ayo. Hong Pao ya. Kayaknya anaknya Karbio Bina ya. Iya enggak? Saya lagi catat nih namanya nih. Hong Pao. Ya, Hong Pao. Siapa itu? Tadi Astrid sih sama. Oh, oke. Ya, Sarah berarti ya. Sarah, oke. Kue yang hanya dapat dibeli saat Chinese New Year. Ayo, yang tadi ada disebutin nih. Rutina. Ayo. Penny kalah mulu. Kalau cepet Penny. Niankao. Ya, Niankao. Coba kita lihat ya, yang mana Niankao. Niankao ya, Nian stick gitu ya. Ya, mulai lagi. Xie. Ayo, salam yang diucapkan saat Chinese New Year adalah Penny itu event.
恭喜新年，恭喜发财。 Oke. 恭喜新年。 Yang mana? Ayo, 1, 2, 3. Ini dulu. 恭喜新年。 Ya, kongsi sini atau 新年快乐 juga boleh ya. Oke, di. 发财。 Ya, kongsi nggak harus kongsi facai tapi kongsi 新年快乐 juga boleh ya. Diturunkan dulu. Semuanya masih ngacung. Turunin Semangat dulu, banget semuanya ya masih mereka. ngacung. Semangat ini kok. Acara makan malam 1 hari sebelum Chinese New Year disebut. Yo, pilihannya apa? Yang mana? Wah, padahal nggak ngacung. Nggak perhatiin tadi nih. Ayo. Kok nggak ada pilihannya, nggak kelihatan. Nian ye. Nian ye. Ayo, nian ye apa? Nian ye fan. Ya, nian ye fan atau 除夕夜的 ya, 年夜饭. Katanya screen-nya nggak keluar tuh, Losi. Oh, 真的吗? Iya. Makanya mereka bingung. Waduh. Makanya dari tadi nggak keluar. 真的? Aduh, Sengaja, buat Juni sengaja nggak keluar. Kok nggak ngomong dari tadi? Dia Bina turunin dulu tuh dia punya tangannya masih muncul. Sorry. Udah pintar, hebat loh, nggak ada pilihannya bisa jawab. Iya. Saya juga bingung. Sorry. Nah, ini dia nih. Ayo, setelah menerima umpau, kita jawab apa? Lili. Oke, siapa aja tuh? Lili apa? Iya, Susan. Ya, Sansan juga ya. Sansan tegendis ya. Nih, bersih-bersih. Kegiatan membersihkan dan menghias rumah sebelum Chinese New Year disebut. Ya, Bina. Ya, Kak Bina. Sosi. Tiga kata. Ya, ta sao chu. Ya, siapa aja nih? Ko? Kayaknya ada suaranya Oliver juga ya. Ya, diturunkan tangannya, Bina. Oke. Nah, sebagai anak Tuhan, hal yang dapat kita lakukan untuk merayakan Chinese New Year adalah apa ya? Kabio itu tangannya Kabio. Herlina tuh, Herlina. Ketinggian ya ngangkatnya. Herlina tuh, jawab. Ayo, ini apa? Pilihannya ada 4 nih, coba. Apa ya? Berbagi. Siang, berbagi. Iya, bersiang ya, berbagi. Wah, ini kayaknya bisa jawab semua nih tadi teman-teman.谢谢你们. Kayaknya semua bisa dapat angpau ini. Oke. 接下来是什么呀? Selanjutnya kita minta Ricci ya, anaknya Cijeli, untuk perform. Kak Ricci perform. Ya, Kak Ricci yuk. Ricci. Kak Ricci di mana sih? Di sini dia. Mari kita pin. Ting. Ininya remove pin. Bentar ya, dia belum ready. Oke. Sambil tunggu, kalau ada yang mau share ya. Semi pengen nyanyi katanya. Oh, oke. Welcome, Lai. Ini. Cayo, Semi. Nggak jadi, dia lagi ngambek. Kenapa? Belum dapat angpau ya. Ngambek. Nanti dibagi kok. Ayo, Cayo. Ayo di sini. Bentar ya. Bisa. Lagi di setting ya. Wow.
Iya nih. Ada back sound-nya. Si Sammy lagi ngambek ya? Iya. Ada back sound-nya. Di sini. Di sini. Ayo Sammy, come here Sammy. Judulnya Ye Liang Tai Pia Wo De Xin. The moon represent my heart. Ya. Jadi bulan itu ya, xie Sammy. Xie nih. 非常好。对不起， Wah, si Frank aja sampai tertarik untuk nyanyi. Iya, sampai buka suara nyanyi. Ya, ini kayaknya Pepe sama Cifemi udah ready nih, udah siap-siap mau performance ya. Dilanjutin aja atau gimana nih ya? Nanti anak-anak terakhir di belakang ya, sama-sama ya. Kita nyanyi sambil belajar painien ya, belajar memberikan hormat sama hormat kepada orang tua ya, kepada orang-orang yang lebih kita hargai gitu, oke? Cifemi mau lanjut, Ci? Mau langsung? Ada background sound. Xie Ricci ya, Xie Ricci. Yes. You're welcome gitu ya. Bukaci. Iya, ya Bukaci. Iya, pinter. Tunggu ini Cifemi kita. Nih. Iya. Halo. Philip. Oke. Baik. Kita tes dulu ya, gitarnya kedengeran nggak? Gimana dulu? Ada. Kedengeran? Yo. Lagu apa nih? Keren banget.
kongsi dunia, kongsi. Yeay. Jadi high. Keren banget. Keren banget, Cie. Ini pasti last minute nih latihannya. Last minute. Last minute tapi udah keren segini coba. Apalagi dilatih jauh-jauh hari. Ya udah profesional. Iya, makanya sering-sering ya, Beb. Demi mau nyanyi katanya. Oke, live playing. Oke, bentar ya. Dia ngambek gara-gara tadi ya. Apa Dia nggak dikasih nyanyi, iya. Yuk, Sam yuk. Sini, biar kelihatan. Mana Sam, yuk. Cangkuang ya, cangkuang. Ayo dong. Mau pakai musik nggak? Ada lagu. Oke. Senyum dong. Iya. Pinter-pinter nih ya. Kita semua sering lihat Sam loh di Facebook. Mana suaranya? Iya, apa? Palopo. Iya. Palopo gimana Palopo? Aduh. Palopo. Pakai gaya dong. Pabu dong. Siapa ya? Iya, Palopo. Pabu dong. Yeah. Gimana? Yeah. 谢谢 Sammy， 谢谢你。好，现在呢，ya ini acara yang ditunggu-tunggu ya, 小朋友 siap-siap ya. Adik-adik siap-siap. Setiap teman-teman nanti harus bisa sebutin satu ucapan saja ya, boleh 恭喜发财， boleh 新年快乐， boleh juga 虎年吉祥 ya, 万事如意， 虎虎生威. Terserah pilih salah satu ya. Saya tetap akan bagikan screen-nya ini jadi biar kalian juga bisa sambil baca ya, sambil ucapin. Oke? Siap-siap ini. Siapa dulu? Sarah, you want to go first? Yes, Sarah? Like this. Konsisinya. Ya, gimana coba? Suaranya besar. 恭喜新年，新 Iya. 年快乐。谢谢 Sarah. 谢谢你. Oke, Sarah, you can choose siapa nih, your friend. Kamu mau pilih siapa? Pilih Nicole aja ya. Atau Richie yang tadi. This is Richie. No, don't make me say. Oke, langsung yang pilih deh ya. Kita pilih yang dari Jogja aja deh. Yuk. Ntar ngantuk lagi, tidur lagi dia nih. Dari
Ya, Biobina. Yuk, nama anaknya siapa? Clarissa ya? Clarissa, coba. Clarissa ya. Dari Dali. Oh, Dari iya. Dali. Ya, Daji Dali. Sekali lagi. Gini tangannya. Dali. Ya, Daji Dali gitu ya. Daji Dali. Yes, 谢谢，很好，恭喜恭喜。Dicatat dulu ya namanya ya. Ketawa. Ayo yang lain. Dari Jogja. Sansan. Sansan mamanya. Oh, genis. Gongsi Ayo. facai gitu. Gongsi facai gitu aja. Gongsi facai gitu. Gongsi facai. Iya, gongsi facai. 谢谢你. Lagi, siapa lagi nih? Sam. Sam, Mama Ricci, ayo. Mati dulu. Gongsi facai. Gongsi facai. Keke? 新年快乐。 Iya, 新年快乐 ya. 很好，谢谢 Nicole. 来 Nicole. 虎年吉祥。呀，虎年吉祥 ya, 非常好。弟弟 sini. 恭喜。恭喜发财。哦，可以呀，恭喜发财也可以呀，谢谢你。虎虎生威。哦，好棒，虎虎生威呀。弟弟叫什么名字呀？什么名字 ？Miguel. Miguel. Oh, oke. Miguel, keren banget. Tadi Cilili, ayo angkat tangan nih. Rui. Oh iya benar juga ya. Benar. Ya, kamu benar. Ya, 万事如愿. 谢谢你. Namanya siapa nih? Devin? Yes. Kevin. Ya, oke. Devin dengan D. Pakai K ya. Kevin. Oh, Devin. Oke. Davin ya. 好. Dari Cifemi. Waduh, si bocah ceria. Oliver. Oliver harus 5 ya. Gongsi facai. Apa lagi? 新年快乐。yang tilai. Ya, 虎年吉祥，万事如愿。谢谢你 ，Thank you。如愿ya, good。谢谢 Oliver sama Pepe ya. Pepe apa? Pepe ini aja, 万事如意ya. Di kamar sebelah. Oke. Cifeni anakmu mana, Ci? Nggak mau. Nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Dilewatkan saja. Nggak apa-apa. Ini Ko Frank, nih Xiao Mei na. Nggak ada di sini. Lagi pulang kampung. Oh iya, malah pulang kampung. Lu jadi jomblo? Begitulah. Saya gantiin boleh nggak? Boleh. Tapi nggak bisa ngomong painin doang, lu mesti nyanyi kok, Frank. Oh iya benar-benar. Ampun dah, kalau gitu matiin mic. Tadi udah nyanyi bagus-bagus coba. Iya. Tuh langsung dia matiin beneran mic-nya. Oke. Marjul, ayo coba kamu yang masih ini single dan available, boleh nih painin juga, painin. Ya, nggak usah. Apa dong? 恭喜发财。身体健康。恭喜发财，身体健康。上帝祝福你。上帝祝福你，好棒ya. Sama Aini juga nih, Aini. Ya. Coba Aini. 恭喜发财，新年快乐，乐事恭。 Iya, 非常好ya. 谢谢。Kak Siska yang sudah jam 12 di sana.
有在吗？ Kak Biobina tadi udah ya, Clarissa ya? Kayaknya semua sudah ya. Siapanya tuh hao le ya, anak-anak semua udah pada ya. Ya, kita bersyukur ya. Gimana kok? Sesuai harapan nggak? Wah, sangat sesuai karena terus terang di sini anak-anaknya berani dan luar biasa Iya, keren. bener. 非常好。非常好，真的。Ya, yuk kita nyanyi sama-sama yuk, nyanyi lagu apa? 明天会更好 Si atau Frank hidupin dulu mic-nya, Frank. Sudah. ada yang mau sharing nggak? Saya sedikit lah, Ustaz. Oh, Kalau yuk, silakan yuk. kalau di Makassar itu saya lupa nama festivalnya ya, udah lama nggak ke sana, tapi acaranya selalu setiap Cap Gome. Jadi hari Cap Gome itu di Chinatown itu penuh dengan stand, penuh dengan tempat makan, penuh dengan kadang kembang api gitu. Jadi sekota ya ke situ jadinya. Kalau pas setelah mulai bisa Imlek dirayakan ya. Jadi festivalnya kalau di sana itu pas Cap Gome biasanya. Jadi ada satu jalan itu di namanya jalan, kalau nggak salah dulu namanya Jalan Sulawesi, nggak tahu kalau sekarang jadi itu panjang banget, nggak tahu ada berapa kilo kali ya. Nah itu penuh itu karena memang Chinatown di situ ya, makanan semua dan segala pernak-pernik Imlek semua. Ya. Jadi kalau festivalnya di Makassar itu ya seperti itu. Jadi merasakan banget ya gitu ya. Iya. Kental sekali ya adat-adatnya gitu. Itu setelah bisa Imlek dirayakan ya. Kalau sebelumnya itu kalau seingat saya biasanya pulang sekolah kita ke rumah teman. Jadi pai sama semua sama orang tua sama nenek-nenek gitu ya kan ya. Baru dikasih ampau gitu anak-anak kecilnya. Itu aja sih yang saya ingat. Thank you ya. Yes. Ya, anak-anak tadi kan Lausu nanti bagiin angpaunya ini dalam bentuk OVO ya. Nanti dikirain kok gak dikasih-kasih, nggak nyampe-nyampe gitu. Atau bagi teman-teman ada di rumah ada ini apa? Kertas angpau tolong nanti dimasukin ya ke dalam kertasnya terus bagikan ke anak-anak ya. Tuh udah disiapin ya. Sia-sia. Iya. Ada lagi yang mau berbagi? Kalau aku kan orang Jawa ya, Mas. Gimana? Kalau aku kan orang Jawa ya. Cuman kan dari umur 17 kan aku udah ikut orang Chinese. Jadi setiap kali Sinja ya minta keongi gitu kan. Cuman kan emang dia nggak punya keluarga banyak juga, jadi cuman angpaunya cuman dari maminya doang gitu, terus suruh pilih kayak gitu kan. Sama kalau yang sekarang kan udah sendirian di Manado gitu, paling cuman kayak tetap sih minta sih kalau kayak gini kita bilang gini, Kyonghi maksudnya kayak terus angpaunya jangan lupa ya, transfer gitu. Padahal kan saya Jawa juga, tapi saya suka merayain juga sih. Iya. Ya bagus ya, misalnya kebersamaan justru di dalam perayaan beda-beda budaya kita malah belajar saling berbagi gitu. Iya sih. Ada lagi? Aku tambahin dikit ya. Silakan kok. Oke, kami udah jalanin karena di Jakarta ini kan macet banget. Dulu ya sebelum masa pandemi. Jadi dengan kondisi macet, dengan kondisi Sinja waktu itu di Jakarta hanya liburnya cuma sehari. Kita tuh kesulitan karena kita harus ke banyak tempat. Karena selain ke orang tua, kita juga harus ke saudara, ke tante, dan segala macam. Anak-anak tuh ada istilah berburu hongpao ke seluruh family. Jadi mereka tuh udah dimodalin tas kecil gitu ya. Sampai satu titik di mana kita benar-benar udah, ya kita semua merasakan sebenarnya teler di jalan karena baru masuk satu rumah nggak bisa lama-lama kita udah harus nguber lagi ke daerah Bekasi dan ujung ke ujung istilahnya. Nah, jadi ada waktu itu kita udah 10-11 tahun kali kita rubah konsepnya. Jadi kita hubungi perwakilan keluarga itu, kita bicarakan di WA waktu itu. Waktu itu belum ada WA kali ya. Kita kita chatting, kita bilang gimana kalau di tahun depan kita kumpulnya di satu rumah.
Jadi untuk menghemat waktu dan kita bisa ketemu semua dengan momen jam yang sama. Jadi waktu itu kita sepakatin jam makan siang. Ya jadi bayangin sampai hari ini tuh kita sudah terkumpul 78 orang, dari yang tua sampai yang anak-anak kecil. Itu kalau rumah yang dipakai didatengin 78 orang ya lumayan, itu hunting hongkaunya langsung dapat semua itu. Berarti Nah, benar-benar cuman keluarga besar banget. iya besar banget karena mama gua aja ada berapa saudara. Jadi dari Ii lah, Icang lah semua. Nah, waktu itu ciu-ciu yang di Hong Kong karena dia belum bisa ikutan ya kita hanya pakai apa ya istilahnya informasi sharing foto. Nah, pada saat WhatsApp sudah ada, kita juga video call, jadi dia ikut video call. Nah, sampai akhirnya seluruh keluarga besar bilang, gimana caranya kita bikin surprise yuk, kita beliin tiket buat cucu di Hong Kong datang. Jadi kita urunan, ya itu juga sukarela ya. Jadi kan ada keluarga yang memang mampu, ada yang nggak mampu ya. Pokoknya seikhlasnya cemplungin aja gitu loh. Cemplungin, akhirnya kebeli tiket, terus akomodasinya ada yang keluarga yang punya rumah agak gede, kamarnya ada, jadi cucu udah di situ. Nah itu satu hal yang sangat efektif dan itu bagus banget karena seluruh anak-anak itu bisa ngumpul dan saling kenal. Oh ini Piao lo, ini Tang lo gitu, ketemu semua jadi bisa sambil sebut. Nah, kenapa itu sangat penting di keluarga besar kami? Karena kita tuh tanpa sadar yang kita takutin, gini loh ya, kan kalau kita tersebar-sebar nih misalnya ada yang di Hong Kong, ada yang di mana, kalau suatu hari anak kita sekolah, terus pacarannya sama orang yang sebenarnya masih ada keluarga di luar, terus nggak ngasih tahu bapak maknya, tahu-tahu udah jadian dibawa ke kita, ya bukan jadian dalam arti sudah nikah, tapi pacarannya udah serius gitu kan. Datang begitu ke rumahnya dilihat foto loh, ini kok kayaknya fotonya gue pernah lihat ya, ini tante gue nih kayaknya nih. Nah, beneran ini kejadian, ini benar-benar kejadian karena kalau di Chinese itu kan marga itu penting, terus ada marga kampung lah ya, kayak Cantonese pun kan ada Taisan, ada apa gitu. Nah itu tuh kalau sampai ketemu orang yang istilahnya dalam tanda kutip sekampung dan kemungkinan masih ada hubungan darah ya. Nah itu agak jadi repot mau dipisahkan, merekanya udah serius. Nah itu kenapa orang tua kita tuh sangat-sangat sangat menganjurkan untuk saling kenal. Oh ini ternyata sepupu lu, ini keponakan, ini apa gitu loh. Itu aja aku tambahin. Thank you. Iya, thank you. Ya ini sudah jarang sekali apalagi di Jakarta ya. Kayak tadi Ko Joni sempat ngomong karena jarak gitu akhirnya seringkali orang malah nggak spend time gitu ya, pergi satu-satu gitu, tapi malah kumpul di satu tempat. Itu justru sangat efektif sekali ya untuk bisa. Banyak sekali sih memang anak-anak zaman sekarang yang malah nggak tahu ini panggilnya apa sih, Ii atau apa, Cucu atau Icang atau apa. Jadinya kita sih saya pikir sebagai orang tua yang harus ajarin karena itu basic apa ya, culture ya, apa basic moral juga sih. Ketika kita bisa mengenal dan juga kita bisa merespek dan tahu siapa orang yang kita ada di dalam keluarga kita, itu juga adalah satu hal, berarti kita bisa respect others gitu ya, bisa menghargai orang lebih gitu. Itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak zaman sekarang karena anak-anak sekarang mereka nggak diajarkan, bukan salah mereka juga sih, karena mereka nggak diajarkan, mereka nggak tahu gimana. Sampai ada yang nangis-nangis kan, kayak Ko Joni bilang anak keponakannya nangis-nangis karena disuruh painien gitu, karena disuruh ayo panggil misalnya apa kupo atau apa gitu ya, supo atau popo gitu, apa panggilnya apa, mereka juga bingung gitu sampai nangis sambil dipaksa-paksa. Itu sih paling yang kita perlu sama-sama tanamkan buat anak-anak kita gitu, sama generasi-generasi penerus kita gitu ya. Nah saya pikir itu memang penting, bisa mengenal, merespek, itu adalah salah satu cara kita menanamkan nilai-nilai yang perlu sih ya di dalam kehidupan kita. Ya, 谢谢大家，非常感谢你们呀，semuanya非常热情ya，热心来一起来庆祝这个。Sama-sama kita rayakan Imlek bersama-sama di sini. Kita nyanyi satu lagu ini ya, 明天会更好. Jadi doa kita semua ya, pandemi bisa segera
berlalu, nggak tahu juga itu. Ya. 轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随记忆风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，带来远处的饥荒，无情的战火。 Gak kelihatan ya? Kelihatan. Oke. 依然存在的消息。Macet. 玉山白雪飘零，燃烧少年的心。 是真情融化成音符，诉说耀眼的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。 为明天献出虔诚的祈祷。谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心看它昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘。 只沾满了灰，让久违不见的泪水滋润了你的面容。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满。 青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。Oke, 明天会更好。Ada request lagu tadi apa? 春季春回来呀。Sudah foto, 老师。Oh iya benar. Oke. Nggak tahu nih. Udah difoto belum ya? Yuk 1, 2. Yuk sebelum ngantuk-ngantuk nih semua yuk 1, 2. 3. 新年快乐！新年快乐！身体健康，开开心心，平平安安ya. Ko Indra mana nih? Ko Indra udah pakai tangsan ini kayaknya. Ko Indra pakai ini ya, baju yang ini dari China tuh. Tadi apa? Ada request lagu apa? 春季春回来是吗？ Ko Frank? Iya. Itu kayaknya Hwasin ya namanya. Hwasin juga boleh. Hwasin ya? Iya bener nggak? Hwasin kan namanya kan lagu. Hwasin juga boleh. Hwasin ya boleh, oke. Nih. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan. Pemain 1. Nih. Bener nggak ini? Nih, cangke atau yang ada orangnya nih ya. Ada cowok aja. Yang mana ya ke?
还是你分享吧。花心。没关系吧，老师。那一首歌也是可以吧？春去春回来不是花心的歌吗？心也是可以。OK 啦。我们特别要听你的声音嘛。哎呦，我不会唱。一起唱。骗人。你的心忘了季节的不停依然沉重，我的手给他手Gimana sih? Bukanya cuma 2 kata doang. Padahal mau duet. Iya nih. Suara udah bagus banget. Besok duet dengan Tause. Duet sama Ko Joni lah. 2 yen Tauba. Tiger. Iya, ayo dong. Ini berdua. Ayo Ko Joni. Loh, kok gua? Ayo, ayo dong. Gue cuma bisa refresh. Daja, 非常好。 Si Frank cuma ngisi belakang Iya, iseng dia mah. Nggak bisa nyanyi Om. Bohong banget coba. Tinggal mangap doang, gue cuma mangap doang lo tadi kayak baca. Nggak ada terjemahannya ya Lausu ya? Ntar cari dulu ya, soalnya ini tadi tiba-tiba request. Aduh. Oke deh, kita hari ini Kaising ya, thank you. Hari ini seneng banget sih ya semua pada. Iya. Harusnya sambil makan kue ya. Imun badan naik kan, udah 5 menit awal. Iya. Tadi saya udah catat ya nama-nama yang nanti akan dikirimkan gitu ya. Jangan lihat isinya, ya nggak kok? Yang penting berkat dan doanya ya. Amin. Saya masuk nggak? Masuk lah, udah masuk ke Mingzi. Nama anaknya Stefani. Kalau mau masuk papanya suruh painin dulu deh. Bener. Tadi belum. Nyanyi nggak mau, painin nggak mau, maunya apa gitu. Ampau. Ampaunya doang.
Ini papanya yang berburu angpau untuk anaknya loh. Wah, luar biasa. 这么好的爸爸呀。 Papa tuh 很棒。对呀，这么好的爸爸。Hai Jessica, kalau di Australia no Chinese New Year? Kalau di Adelaide untuk tahun ini sepi-sepi saja. Iya. Tahun kemarin kita masih sempat merayakan di restoran-restoran Cina atau di Vietnam. Itu mereka mengadakan barongsai. Atraksi, iya. Ya, tapi tahun ini sepi-sepi aja. Pada takut banyak yang terpapar soalnya. Ya benar, di sini juga sih. 27.000 hari ini. Iya, Aduh, banyak. Iya. Tapi ini kalau aku lihat ya, kebanyakan yang di Indo ini kan mereka ada ya karena Omikron ini kan ada yang tanpa gejala. Jadi mereka tuh masih berkeliaran. Jadi mereka ya anggapnya flu biasa. Nah, ini lama-lama kalau aku lihat di Indo, nanti yang isolasi itu bukan yang sakit, yang sehat yang isolasi. Bener. Iya, di sini udah isolasi. Yang sakit, yang sehat udah isolasi. Iya, yang di sini. sehat, yang mau sehat di rumah, yang nggak takut sakit keluar gitu. Nah itu, soalnya di sini udah kebanyakan udah nggak terima tamu. Kebanyakan ya via online lah begini, nggak terima tamu. Iya. Wah, hebat juga bro, berarti ya di Ponti ya. Oh Joni bisa minta quote-nya yang tadi. Bisa ditulisin nanti Mandarinnya. Saya mau bikin jadi status. Wah, yang mana nih? Yang sehat tinggal di rumah. Yang itu jalan-jalan. That doesn't make sense. Nggak, karena gini, ada beberapa di teman dia tuh udah flu, terus matanya berair. Yang menurut gua kalau dia tes itu sudah pasti positif. Tapi dia masih beredar kemana-mana. Benar. Terus begitu gue tegur, gue bilang lu nggak isoman, nggak orang satu kampung gue udah begini semua. Dia bilang, nah terus lu mau ngomong apa? Satu kampungnya udah beredar semua. Nah terus gue bilang ya ini ujungnya yang sadar mau sehat, yang ngendep di rumah lama-lama. Aduh, ya sih harus kitanya sendiri yang lebih ini ya jaga. Belum lihat ya kemarin ya yang di Bandung ya Ciwok ya. Aduh. Bukan kan? Bukan. Itu di Mall Ciwok itu karena ada barongsai, terus karena ada bagi angpau. Kerumunan. Itu mall itu penuh, padat. Mengerikan. Di MOI juga bulan 2 minggu lalu deh yang ada kostum cosplay itu. Itu juga wah penuh banget. Ini mallnya yang di Ciwok itu 2 lantai, padahal yang di bawah tuh yang nggak kelihatan loh barongsainya kalau menurut gua. Itu padat. Ntar gue share di grup link gua deh. Itu gila banget gua bilang. Jogja ramai full. Citata, 你已经穿很漂亮了，来唱歌吧。Ayo, mana, gua mau denger dong. 不会唱歌哦。你说笑，你说笑。坏掉，等下。Femi 在唱 ，Femi， 哪里 Femi？ Tata 你怕什么坏掉？你们的ini lah耳朵。不怕，我有2个。不会啦。有2个没有问题。唱那个yang gampang 新年好呀，新年好。Femi 在唱。Si Femi. Sambil main gitar ya, Si Femi. Citata mau sharing nggak? 你是在 Palembang 嘛ya? 不是，我在Jakarta saya kan. Nggak, maksudnya waktu kecil mungkin masa-masa waktu kecil iya sih kalau di Palembang itu paling rame tuh Sinja tuh bisa macet banget. Pada Femi tuh tanya Fem gimana? Pada itu anak kita seneng tuh ya kalau di Palembang itu tiap rumah pasti ada pempek sama kuenya itu mesti yang ada itu kue 8 jam, Bojo, Matsuba, yang manis-manis deh dan berlapis-lapis legit. Ya, biar berkatnya berlapis-lapis ya. Ya, kalau di Palembang itu yang lapis legit khas Palembang itu namanya Maksuba. Ya, Ko Joni. Ya, Maksuba. Jadi dia itu
Kalau lapis legit kan pakai menteganya banyak. Kalau matsuba itu dia pakai susu kental manis. Susu kental manis, menteganya nggak banyak. Menteganya itu dicairin gitu. Terus dibakar juga sih lapis-lapis. Itu khas Palembang. Nah, yang khas lagi itu kue 8 jam karena harus dikukus 8 jam. 8 jam. Waduh. Iya. Jarang yang ada pempek ya. Pempek itu sudah pasti. Jadi tiap rumah tuh pasti ada pempek, ada tekwan, ada apa tuh celimpungan. Itu sudah pasti. Rame banget. Itu kalau benar-benar saya waktu pindah ke Jakarta tuh merasa banget, aduh gila ya di sini aku sepi banget. Sedih. Nggak ada open house. Kalau di Palembang itu kan semua rumah tuh open house. Bener, iya. Semua rumah di Palembang open house, tapi kalau lu tamu yang tidak diharapkan, tidak keluar pempeknya. Ya rumah saudara lah, pasti saudaranya kan banyak. Dan itu Palembang kan deket rumahnya, jadi kayak Pojoni itu misalnya dari Tangerang pergi ke mana gitu, satu rumah aja sudah seharian. Kalau Palembang itu satu hari itu bisa 10, 12 lebih dari 10 rumah. Benar, iya. Angpaunya banyak. Dan semua nggak ada hubungan saudara pun kasih angpau ya. Ya. Benar. Langsung kenapa angpau itu mesti untuk orang yang belum married tuh ya, biarpun sudah tua kan belum married juga dikasih ya. Iya, itu blessing lah ya, blessing. Single ya, biar cepet dapet jodoh kali ya. Ya, benar. Itu biasa ada doa-doa gitu sih ya supaya dapat Mesti jodoh. kasih doa banyak aku nih. Ya makanya dikirim ke Aini nih sama Marjul ya. Sama Ita ya, Ita udah belum ya? Kak Marjul mana Kak Marjul? Ayo. Ini yang single-single harus banyak berburu angpau loh, tahu nggak kenapa? Joni angpau. Ya sudah disalurkan oleh Lause. Iya, ntar dikirim. Gini. Kalau di search di Google, jadi gini, aku ada cerita tahun ini. Anakku 2 di Hong Kong sama Taiwan itu kan udah kerja. Jadi sebenarnya niatan mereka itu sudah dari tahun lalu, tapi karena pertimbangan bakal ngerepotin papanya, jadi mereka tuh nggak berani nyampein. Tapi tahun ini waktu ngobrol ternyata keceplos lah mereka. Jadi mereka tuh punya niatan mau ngasih angpau ke papaku, jadi yeye-nya mereka sama poponya, mertuaku. Kalau orang search di Google, itu kalau dia sudah bekerja tapi belum married, dilarang memberikan hongpao katanya. Karena akan malah memberatkan jodoh dan segala macam. Nah, terus kita bahas nih di keluarga dulurnya kita yang 78 orang. Ini gimana nih kalau ada anak muda, udah kerja, mau ngasih angpau sebagai bentuk berbagi. Nah, langsung di search tuh dan keluar semua kata feng shui tidak boleh. Nah, terus ada yang jawab, make sense sih kenapa yang belum married walaupun udah kerja tidak boleh berbagi hongpao. Kenapa? Karena kalau dia berbagi hongpao, kapan dia nabungnya untuk married gitu loh. Logiknya ya. Nah, akhirnya kita bilang ya sudah kalau memang ada niatan itu disampaikan aja tanpa amplop merahnya gitu loh. Nah itu titik temu akhirnya kita sampaikan karena kebetulan tahun ini online jadi via transfer. Nah transferannya misalnya ke aku, ya aku akan kasih tanpa kertas merahnya ke orang tuaku. Pak ini dari Kangkang, ini dari Tian. Tapi kalau dia sudah memang dia yang sudah married yang ngasih, ya kita terima uangnya, terus kita harus masukin ke angpau, amplop merahnya. Itu yang kita lakukan tahun ini. Nah, kenapa yang belum married pun disarankan mengejar angpau? Karena logikanya itu kan kalau tidak ada pandemi itu kan bukan virtual, bukan online via Zoom kita pioneernya. Nah, kalau kunjungin lebih banyak rumah, diharapkan tuh ketemu tuh jomblo-jomblo kece yang ganteng yang keumpet di rumahnya gitu loh.
Nah, siapa tahu jadi gitu. Itu tujuannya sih sebenarnya. Iya sih. Siapa tahu chemistry-nya jadi ya, chemistry. Jadi ya jangan ngejar ongpaunya doang, tapi yang cowok gantengnya harus dilihat di rumah itu. Jadi pura-pura Kojoni itu. Ah, kenapa? Kojoni, cowok gantengnya. Oh, sorry. Gue udah nggak available. Erlina mau sharing? Saya mau nanya, ada temen nih, dia kalau pas konin itu yang kasih angpau itu suami ada kasih ke istri, kasih ke anak, kayak gitu emang ada ya? Ada dong. Biasa kan, kayaknya biasanya cuma suami istri kasih ke anak gitu kan? Biasa ya. Ada juga sih yang kasih ke istri. Ada juga. Itu dipalak biasanya. Udah dikasih tahu sebelum-sebelumnya. Tapi yang penting inti maknanya sih ya, misalnya ya bukan soal kasih ininya gitu. Intinya ya kita bukan orang Chinese tetap boleh dapat angpau ya. Ya iyalah. Boleh. Ya dong, sesama manusia. Kalau yang kolot gitu ya, dulu ya suami, jadi kalau tante saya itu ada yang kolot, dia selalu kasih itu pasti 2. Jadi suami istri itu pasti ngasih satu-satu. Jadi kalau dia pasti kasih 2 gitu loh, satu anak kasih 2 gitu. Kalau yang ngikutin tradisi katanya gitu ya Lause ya. Kalau kita kan ngasih 1 kan. Iya, beda-beda kali ya. Tante saya tuh dari dulu dia pasti ngasihnya selalu 2, walaupun mungkin kalau dijumlahinnya sama jadi 1 bagi 2 gitu. Bukan. Ada istilah itu ya, suang itu juga sih ya. Ya, kayaknya sepertinya itu. Oke, boleh aku kasih masukan nggak? Ini pandangannya karena dulu tiap anak itu harus painennya ke satu-satu. Jadi dia akan sebut papa kung sisinien. Jadi ke papanya dulu, sudah itu ke mamanya. Itu kenapa siapin 2 angpau. Nah, sekarang ini kebanyakan papa mamanya langsung duduk berdua, anak-anak tuh papa mama pak kung sisinien gitu loh. Jadi angpaunya dijadiin 1. Dulu tuh satu-satu gitu ya, papa, ada mama gitu ya. Mending satu-satu. Kalau mau lihat begitu sebenarnya lihat aja kalau dia lagi mau kalau mau merit tuang teh. Itu kalau II-nya sama suaminya datang duduk berdua, itu kan mereka selalu siapin 2 angpau rata-rata. Kenapa? Karena dia akan ambil teh kasih omnya dulu misalnya, terus omnya akan kasih angpau. Terus dia akan ngambil teh lagi ke tantenya. Tantenya juga biasa ide ngasih angpau atau kasih kalung atau apa yang emas lah biasanya kan. Nah itu kan selalu 2. Nah tapi ya jadi udah bergeser karena apa? Kadang-kadang ya adalah siapin 1 aja, toh jumlahnya totalnya sama gitu katanya kan. Iya sih. Disesuaikan ya sekarang. Iya kan, kertas angpaunya sendiri beli katanya. Khusus untuk keluarga aja yang dikasih 2, kalau yang bukan keluarga dikasih 1. Oh gitu. Ya, benar juga sih. Mama papa kasih 2, nanti mama papa kasih ke ponakan-ponakan. Ada yang 2, ada yang 1 kan. Tapi kebanyakan 2. Aku juga dapatnya 2. Biasanya dari om biasanya dikasih 2. Jadi Ape sama Pekmu beda gitu ya. Kadang saya ngasih cuma 1 orang, tapi dia ngasihnya dua amplop sekalian. Iya. Saya dan istri tetap ngasih masing-masing ke anak, jadi masing-masing dapat 2. Pernah ada lihat yang gini nggak? Pernah datang ke rumah orang yang angpaunya dia gantung di pohon pohon jeruk ya? Itu diambil gitu ya? Iya, jadi dia ada pohon 1 pohon hoki atau apalah aku lupa, ada jeruk juga kecil-kecil di situ biasanya. Dia gantung angpaunya. Nah, terus anak-anak kalau datang habis painen pilih sendiri angpaunya karena jika angpau yang dia gantung itu jumlah amount di dalamnya beda-beda katanya. Jadi games ya. Ya, jadi kayak hoki-hokian, lu mau pilih yang mana ya silakan gitu loh. Terus dia ada triknya juga. Kan anak-anak pinter kan, kadang-kadang dia pencet-pencet dulu ini tebal atau tipis gitu kan.
Nah, jadi yang tebal kadang-kadang dia isi 5.000-an semua gitu loh. Jadi tebal kan. Tapi ada yang tipis dia isinya ratusan ribu. Nah, udah ketipu anaknya. Itu mah itu. Untuk koin nggak? Udah ke koin. Pas minyak. Berat nggak ya? Kan kalau koin mah ketahuan dipencet dari luar ini bulat nggak mau. Zaman dulu tuh angpau kan bukan cuma pakai uang kertas, ada uang koin juga. Iya benar-benar. Oke. Ada lagi? Thank you ya malam ini, 谢谢你们. Ya, 可以一起庆祝. Ada yang udah malam banget ya di Adelaide ya semua. Hayo sama Ma. Wah, Cifemi baru minum kopi coba nih. Dia mau lembur nih kayaknya nih. Bukan kopi, ini air. Air warnanya coklat. Aduh. Kirain mau lembur lagi. Ya lembur pasti lembur. Oliver masih libur, Oliver? Sekolah. Tunggu. Waktu itu si Frani pernah bilang dia ada doginya yang dikasih angpau oleh papa angkatnya katanya. Oh ya. Kemarin temenku juga anjingnya tuh dapat angpau banyak tuh gue lihat karena dia sharing anjingnya itu angkat kaki terus bisa rapetin kaki duanya tuh sampai ngangguk-ngangguk gitu. Lucu banget. Kayak ini tiap orang yang datang dikasih lah angpau. Ya, anjing aja kan ke dia bilang di videoin. Boleh tuh, Ci. Iya, dilatih anjingnya berdiri gitu, angkat kaki dua gitu, rapet-rapet dia manggut-manggut. Ya kan, aku juga dapat soalnya. Aku dapat bertiga. Itu si Titi udah bangun ya, udah mau ya, kongsi ya, pinter ya. Mana nih Titinya mana nih? Nih Cifeni punya anaknya Cifeni. Namanya siapa Titi? Apa? Tokinya? Kenny sama DJ. Oh. Oke. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. 谢谢你们 ya hari ini. 谢谢. Ya. 新年快乐，身体健康 ya, semuanya 平平安安。马到成功。Ya, 马到成功。Sehat-sehat, baik-baik. 谢谢老师。好的。谢谢老师。Tina nggak mau bagi. Tina mau berbagi nggak Tina? Diam-diam aja dari tadi nih. Di Malang sini nggak ada apa-apa. Nggak ada perayaan-perayaan ya? Nggak ada kalau di Malang. Kebanyakan kayaknya Jawa Timur kayak nggak ada deh. Surabaya kayaknya. Surabaya lebih ini ya, rame ya. Ya lebih mending. Iya. Iya, sisi nih. Iya. Anaknya Cifeni namanya siapa nih? Pin. Waduh. Yongpin ya, Yongpin. Xie. Yongpin, Wan-an ya. Istirahat ya. Oke, 再见。谢谢 Nico， 谢谢 Sarah。Iya. Clarissa。恭喜。Gendis。Iya， 再见。晚安。谢谢哥哥ya，谢谢Ko Joni juga ya. Sama-sama yuk.